saya sini akan menjawab soal nomor 1. Yang dimana rumusnya itu adalah X dikurang XB per XA kurang XB sama dengan F dikurang FB per FA kurang FB. Mana kita tinggal masukkan angkanya saja. X dikurang minus 40 per 160 dikurang minus 40 sama dengan 0 dikurang 0 dikurang 32 per 132. Oke, apa ya, 32. Lalu tinggal menambahkan saja X tambah 40 per 160 ditambah 40 sama dengan minus 32 per 180. Yang ke atas yang spill ya. X tambah 40 per 200 sama dengan minus 32 per 180. Ini tinggal dibagi 10, dibagi 9, bagi 90. Bagi berapa ini sekarang lah, pokoknya yang tinggal 10. X tambah 40 per 10 maksudnya dengan 32 per 9. Oke. X tambah 40 kali 9. Sabar. Macet ya. Kali 9 sama dengan minus 3 kali 20. X tambah 40 sama dengan minus 3 kali 20 per 9. X tambah 40 sama dengan minus 35,55. Baru X sama dengan minus 75,55. Oke. Nah, saya akan melanjutkan soal nomor 2. Di sini sudah diketahui L0 sama dengan 5 meter, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 120 dengan alfa 2 kali 10 pangkat minus 4 derajat Celcius. Dan yang ditanya itu adalah delta L. Delta L sama dengan 5 kali 2 kali 10 pangkat minus 4 kali 1 sama dengan 0,1 M atau 10 cm. Oke. Sudah. Lihat kamu nama. Saya sini akan melanjutkan nomor 3 juga. Di sini sudah diketahui jari-jarinya 1 desimeter diubah ke meter menjadi 0,1. T1 nya itu 0 derajat Celcius, T2 nya 70 derajat Celcius, dan alfa nya 18 kali 10 pangkat minus 6. Langsung saja delta T sama dengan 70 dikurang 0 sama dengan 70 derajat Celcius. Dengan yang ditanya delta A, kita cari A0 dulu. A0 sama dengan 4 kali VR kuadrat kali 0 dikali 0,1 kuadrat, hasilnya 0,04 V. Lalu kita mencari delta A sama dengan A0 dikali 2 alfa delta T. Delta T hasilnya itu 0,04 dikali 0,04 V. 0,4 V dikali 2 dikali 18 kali 10 pangkat minus 6 kali 70. Hasilnya itu adalah 3,17 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Oke, ready. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Yang pertama, kita harus mencari Q1 nya terlebih dahulu. Yang dimana kita akan menggunakan rumus M dikali CS dikali delta T. Yang dimana pasalnya itu yaitu adalah 1 kilo dikali MCS nya 2100 dan delta T nya 0 dikurang negatif 20. Kemudian akan kita dapat seperti ini 2100 dikali 20, yaitu jawabannya 42.000 joule.
Kemudian kita akan mencari Q2-nya. Q2-nya kita akan menggunakan rumus massa dikali massa lebur S. Di mana masih tadi 1 kilo dan LS-nya 33.600. Dan jawabannya kemudian kita akan mencari Q3-nya. Yang dimana kita akan menggunakan rumus yang sama seperti ini, yaitu massa dikali C, tapi yang kita gunakan adalah C air, kemudian dikali delta T. Delta T ini nanti yang kita gunakan delta T 2. Berarti masanya tadi 1, C airnya tadi yang ini 4.200, delta T nya yang ini dikurangi dengan 0, 80 dikurang 0. Kemudian akan menghasilkan jawabannya 336.000 joule. Kemudian untuk menghitung jumlah kalorinya atau Q totalnya, kita dapat menjumlahkan semuanya. Yang itu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q1 nya tadi 42.000 ditambah 336.000 ditambah 336.000. Jumlahnya ini adalah 714.000 joule, atau bisa kita ganti menjadi 714 kilojoule. Baik teman-teman, sekarang saya akan lanjutkan soal nomor 5. Yang pertama itu kita cari Q airnya. Kita akan menggunakan rumus massa dikali C air dikali delta T, yang dimana C air itu yang ini 0,1 dikali C airnya 4.200 dikali delta T 50 kurang 0, yang dimana ini akan menghasilkan jawabannya nanti 21.000 joule. Setelah itu kita akan mencari QS, Q lebur S. Kita akan menggunakan rumus yang sama, yang beda, massa dikali massa lebur S. Dimana massa S nya yang ini 0,18 kilo dikali lebur S nya ini 336.000, yang akan menghasilkan jawabannya nanti 60.480 joule. Nah, di sini gara-gara massa QS nya lebih besar daripada Q airnya, jadi Q airnya nggak bisa menurunkan si S nya. Jadi kemungkinan besar QS nya itu nggak cair semuanya, yang cair sebagian. Jadi kita bisa mencari S nya yang sisa itu dengan rumus S yang sisa dengan rumus Q air per massa lebur S yang ini, yang dimana jawaban Q airnya tadi 21.000 per 336.000, yang dimana nantinya akan menghasilkan 0,06225 kg. Kalau kita ubah ke gram, dia akan menjadi 62,5 gram, yang akan kita kurangkan dengan massa S tadi. Massa S tadi 180 gram dikurang 62,5 gram, yaitu jawabannya 117,5 gram. Jadi S yang sisa itu adalah 117,5 gram, dan suhu akhirnya itu sama dengan 0 derajat Celcius, karena Q airnya lebih kecil daripada QS nya. Satu lengkap. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab soal nomor 6. Jadi yang nomor 6 ini kita akan menggunakan rumus KP dikali AP dikali delta T per LP sama dengan KQ dikali AQ kali delta T per LQ. Lalu kita masukkan ke persamaan ini, yang dimana KP nya tadi itu 2 KQ, AP nya sama dengan AQ. Kita ganti semua persamaannya, kemudian delta T per LP nya tadi sama dengan LQ.
Nah, di sini kita bisa mematikan ke Q, AQ sama yang ini ya teman-teman. Jadi kita matikan. Nah, jadi yang tersisa itu 2 kali delta T sama dengan delta T. Kemudian kita masukkan 2 delta T ini tuh kita pakai NTP, yaitu 80 dikurang TR. Karena yang ditanya TR. Kemudian delta T yang ini kita menggunakan yang 40. Ini 40 dikurang TR. Nah, kemudian di sini kita kalikan 2 kali 80 itu 160 dikurang 2 kali TR 2 TR. Ini TR kurang 40. Nah, baru kita masukkan ini TR kurang 40. Nah, kemudian kita pindahkan ruas menjadi 160. Ini pindah 40 ke kiri menjadi plus 40 sama dengan 2 TR nya ini minus 2 TR pindah ke kanan jadi tambah 1 TR tambah 2 TR sama dengan 3 TR. Kemudian ini kita tambahkan menjadi 200 sama dengan 3 TR. Kemudian TR sama dengan 200 per 3, atau TR itu bisa kita sama dengan kita untuk mendekati sekitar 66,67 derajat Celcius. Nah, jadi beginilah jawaban untuk nomor 6 ya teman-teman. Di sini saya akan membahas soal nomor 7, yaitu berapa besar perbandingan dua energi yang dipancarkan setiap detik oleh benda hitam pada temperatur 300 K dan 900 Kelvin. Jadi T1 itu sama dengan 300 Kelvin, T2 itu sama dengan 900 Kelvin. Nah, di sini kita memiliki rumus, yaitu jadi yang ini tidak diketahui soal, jadi kita hiraukan saja. Jadi dapat kita ubah menjadi rumus T1 per P2 sama dengan T1 per P2 dipangkat 4. T1 per P2 sama dengan T1 di sini adalah 300 Kelvin per 900 Kelvin. Ini dapat kita matikan dan sama-sama kita bagi 3 yang menjadi 1 per 3 dipangkat 4. Hasilnya adalah 1 per 81. Jadi perbandingan P1 dan P2 adalah 1 per 81. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 8. Suatu gas memiliki suhu 247 derajat Celcius. Jadi T1 di sini diketahui sama dengan 247 derajat Celcius. Kita harus mengubahnya ke Kelvin. Jadi ditambah 273. Hasilnya adalah 520 Kelvin. Dan dipanaskan menjadi 527 derajat Celcius. Berarti T2-nya sama dengan 527 derajat Celcius. Kita ubah juga ke Kelvin, ditambah 273 sama dengan 800 Kelvin. Pada tekanan tetap, jika volume gas sebelumnya dipanaskan adalah P, jadi volume pertama adalah P. Hitunglah volume setelah dipanaskan. Berarti yang ditanya itu volume kedua. Jadi kita memiliki rumus yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita masukkan nilainya, yaitu P1 sama dengan P per T1 nya adalah 520 Kelvin sama dengan P2 nya itu yang diketahui per 800 Kelvin. Kita dapat kali silang menjadi P dikali 800 per 800 sama dengan V2 dikali 520. Ini dapat kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi seperti ini. P dikali 800 per 520 sama dengan V2. Ini sama-sama bisa dibagi dengan 40, yaitu ini menjadi 16 dan ini menjadi 20. P sama dengan P 20 per 16 dengan V2. Atau dapat dibuat menjadi seperti ini. 1,538 sama dengan V2. Di sini saya akan menjawab jawaban nomor 9, yaitu sejumlah 8 gram oksigen memiliki MR 32 gram per mol dan mengandung, yang ditanya adalah mengandung partikel sebanyak. Jadi yang diketahui itu adalah massa dari oksigen O2 sama dengan 8 gram dan MR dari O2 sama dengan
32 gram per mol. Dan yang ditanya sama dengan partikel atau jumlah partikel. Jadi pertama-tama kita akan mencari mol dari N2, yaitu memiliki rumus N sama dengan gram per mr. N sama dengan 8 per 32 sama dengan 0,25. Baru kita pindah ke rumus satu lagi untuk mencari jumlah partikelnya, yaitu N sama dengan N besar per Na. Na itu sudah diketahui atau sudah tetap, yaitu Na sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi kita pindahkan ini ke sebelah sini kiri, menjadi N sama dengan N dikali Na. N-nya adalah 0,25 dikali 6,02 dikali 10 pangkat kali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya adalah N sama dengan 1,505 dikali 10 pangkat 23. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab soal nomor 10. Jadi pada soal ini sudah diketahui, yaitu T1 nya adalah 600 Kelvin, EK1 nya 100 Joule, EK2 nya 150 Joule. Dan yang ditanya itu T2 ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan rumus EK1 per EK2 sama dengan 3 per 2 K T1 per 3 per 2 K T2. Jadi di sini 3 per 2 K nya bisa kita coret ya. Nah, lalu kita masukkan nilai EK1 nya, yaitu 100 per EK2 nya 150 sama dengan T1 nya tadi 600 per T2 nya yang ditanya. Lalu kita kali silang menjadi 100 T2 sama dengan ini dikali silang hasilnya 90.000. Lalu T2 sama dengan 90.000 per 100. Lalu kita coret dan T2 nya adalah 900 Kelvin. Di sini saya akan menjawab soal nomor 11, yang dimana diketahui di sini suhu dalam bentuk Celsius. Ini kita ubah menjadi Kelvin, maka menjadi 300 Kelvin. Satunya kita ubah menjadi Pascal, maka menjadi 3 kali 10 pangkat 2. Di sini kita menggunakan rumus 3 per 2 KT. Maka kita masukkan 3 per 2 dikali 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 dikali 3 kali 10 pangkat 2. Maka langsung saja kita kalikan menjadi 3 per 2 dikali 4,14 dikali 10 pangkat minus 21. Kita kalikan 3 kali dikali 4,4 maka menjadi 12,41 dikali 10 pangkat minus 21 per 2. Kita bagikan menjadi 6,21 dikali 10 pangkat minus 21 Joule. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 12, yang dimana di sini diketahui MrO2 yaitu 32 gram dan MrN2 yaitu 28 gram per mol. Di sini rumus yang kita gunakan yaitu VRMS per V kuadrat ya. V kuadrat RMS sama dengan 3RT per MrO2 per 3RT per MrN2. Di sini karena R dan T tidak diketahui, maka ini bisa dimatikan sehingga menjadi V kuadrat RMS per V kuadrat RMS dengan MrO2 per MrN2. Maka langsung saja kita masukkan V kuadrat RMS per V kuadrat RMS sama dengan 32 per 28. Ini sama-sama kita bagi 4 ya teman-teman. Maka hasilnya menjadi 8. Untuk menghilangkan kuadratnya
Ini kita akarkan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 13, yang dimana di sini sudah diketahui volumenya belum atau V1-nya yaitu 4 meter kubik, T1-nya 37 Kelvin menjadi 310 Kelvin. T2-nya yaitu 32 Celsius menjadi 353 Kelvin. Di sini tekanannya diketahui yaitu 4 atm, kalau menjadi Pascal maka menjadi 4 dikali 10 pangkat 5. Ini menjadi 400.000 Pascal. Di sini yang ditanya yaitu usaha. Maka rumus yang kita gunakan yaitu W sama dengan P dikali delta P. Pertama-tama kita mencari P2 terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus P1 dikali P1 ke P2. Masih 2 saja. 4 dikali 310 per 353. Hasilnya yaitu 4,55. Berikutnya kita mencari delta V. Maka V2 dikurang V1. Lalu ini keduanya akan memasukkan 4,55 dikurang 4. Maka hasilnya 0,55. Setelah delta V didapatkan, maka kita masukkan rumus usaha, yaitu usaha sama dengan P dikali delta V. Di sini P-nya diketahui 400.000 Pascal kali 0,55, maka hasilnya yaitu 220.000